Coba tanya ke dirimu sendiri, kalau aku bisa kembali ke 5 tahun lalu, apa yang bakal aku ubah soal cara aku ngelola uang? Pasti ada beberapa hal yang bikin kamu mikir ulang kan? Misalnya, mungkin kamu bakal lebih hemat, lebih serius belajar investasi, atau bahkan gak bakal terlalu fokus pada gengsi. Nah, kabar baiknya adalah, meskipun kita nggak bisa balik ke masa lalu, kita masih bisa mulai dari sekarang buat memperbaiki kebiasaan kita. Hari ini, kita bakal bahas 10 kebiasaan yang sering bikin kita sulit jadi kaya. Dan gimana cara ngubahnya jadi kebiasaan yang bikin kita makin dekat sama kebebasan finansial. 1. Mementingkan gengsi. Sobat, pernah nggak sih kamu merasa harus tampil wah di depan teman-teman atau keluarga? Misalnya, beli gadget terbaru padahal gadget lama masih lancar jaya, atau ngadain pesta ulang tahun megah-megahan padahal budget lagi pas-pasan. Nah, inilah yang sering disebut sebagai mementingkan gengsi. Masalahnya, gaya hidup kayak gini bikin kita boros banget, dan uang yang seharusnya bisa dipakai buat investasi malah habis cuma buat ngejar penampilan doang. Mulai sekarang yuk, kita ubah mindset ini. Ingat ya, kekayaan sejati itu bukan tentang apa yang kelihatan dari luar, tapi tentang bagaimana kita ngelola uang secara cerdas. Kalau kamu pengen beli sesuatu, coba tanya dulu ke diri sendiri. Ini beneran butuh apa cuma buat pamer? Kalau ternyata cuma buat pamer, mending alokasikan duit itu buat tabungan atau investasi. Bayangin aja, kalau kamu nabung atau investasi sekarang, dalam beberapa tahun ke depan, kamu bisa punya aset yang jauh lebih berharga daripada sekadar barang mewah yang cepat usang. Gimana? Tertarik buat nyerahin gengsi? 2. Tidak mempelajari keuangan dengan baik. Nah, ini nih salah satu penyakit umum. Banyak orang yang cuma andelin pengetahuan dasar soal uang, kayak menabung di bank tanpa tahu ada instrumen lain yang lebih menguntungkan. Padahal, kalau kita mau sedikit meluangkan waktu buat belajar, ada banyak cara buat bikin uang kita bekerja lebih keras. Contohnya, Warren Buffett bilang bahwa investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Jadi, gimana mau sukses kalau kita nggak ngerti cara kerja uang? Untuk mulai belajar, kamu nggak perlu langsung jadi ahli ekonomi kok. Coba deh, mulai dari hal-hal kecil. Misalnya baca artikel soal saham, ikut webinar gratis, atau bahkan nonton video edukasi di YouTube. Yang penting, kamu mulai aja dulu. Lama-lama, kamu bakal dapat insight baru dan bisa bikin keputusan keuangan yang lebih cerdas. Ingat, pengetahuan itu ibarat senjata rahasia buat ngebangun kekayaan. Jadi, jangan males buat upgrade diri ya. 3. Overconfidence dalam bisnis. Ada pepatah bilang, jangan terlalu percaya diri sampai lupa sama risiko. Ini bener banget, apalagi kalau kita ngomongin bisnis. Banyak pebisnis yang terlalu yakin sama model bisnis mereka tanpa sadar kalau pasar udah berubah. Misalnya, ada yang masih jualan produk manual, padahal konsumennya udah beralih ke digital. Akibatnya, ya, bisnis mereka stagnan, bahkan bisa bangkrut. Solusinya gimana? Pertama, selalu evaluasi bisnismu secara berkala. Jangan takut buat nyerahin cara lama kalau ternyata udah enggak relevan lagi. Kedua, cari inspirasi dari pebisnis lain yang udah sukses. Misalnya, Mark Zuckerberg dulu cuma bikin platform kecil buat mahasiswa Harvard, tapi dia terus berinovasi sampai akhirnya jadi Facebook yang kita kenal sekarang. Jadi, intinya, jangan sombong, tapi teruslah belajar dan beradaptasi. Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini adalah awal dari kesuksesan besar di masa depan. 4. Terlalu hemat hingga menjadi pelit. Hemat itu emang baik, tapi kalau kelewatan bisa jadi bumerang loh. Sobat, ada orang yang begitu hemat sampai enggak mau ngeluarin uang buat hal-hal penting kayak pendidikan, kesehatan, atau teknologi yang bisa ngeboost produktivitas. Contohnya, ada yang ngebet banget ngirit sampai pakai laptop jadul yang bikin kerjaan jadi lambat. Nah, ini namanya hemat yang salah kaprah. Kalau kamu mau hemat, fokuslah buat ngurangi pengeluaran yang nggak penting. Tapi jangan pelit buat hal-hal yang beneran bernilai. Misalnya, kalau laptop kamu udah lemot banget, mending beli yang baru deh. Toh, dalam jangka panjang,
produktivitasmu bakal meningkat dan itu bisa ngasilin cuan lebih banyak. Jadi, hemat yang cerdas ya, bukan hemat yang bikin stres. Kelima, bergantung pada cara lama. Zaman udah berubah, sobat. Kalau kamu masih ngandelin cara lama buat ngelola uang, kayak cuma simpen duit di bawah kasur atau deposito, kamu bakal ketinggalan kereta. Kenapa? Soalnya, ada banyak instrumen keuangan modern yang bisa bikin uangmu tumbuh lebih cepat, kayak saham, reksadana, atau properti. Kalau kamu cuma andelin cara lama, ya jangan heran kalau pertumbuhan asetmu lambat banget. Solusinya, cobalah buat terbuka sama ide-ide baru. Misalnya, kamu bisa mulai investasi kecil-kecilan di reksadana atau belajar soal saham. Nggak perlu buru-buru, pelan-pelan aja. Yang penting, kamu udah mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Ingat, adaptasi itu kunci buat survive di dunia yang terus berubah. Jadi, jangan takut buat nyerahin zona nyamanmu ya. 6. Menunda investasi karena takut rugi. Sobat, pernah nggak sih kamu mikir kayak gini? Investasi itu pasti berisiko, nanti malah rugi gimana? Nah, ini nih, salah satu alasan kenapa banyak orang enggak berani mulai investasi. Mereka takut rugi, sampai akhirnya cuma nyimpen duit di bank atau bahkan di bawah kasur. Seriusan, ada yang masih ngelakuin ini? Padahal, kalau kamu nggak berinvestasi sama sekali, uangmu justru bisa tergerus inflasi. Ibarat nanam pohon, kalau kamu nggak mulai sekarang, kapan kamu bakal nikmatin buahnya? Solusinya gampang banget sobat. Mulailah dari hal kecil dan risiko rendah dulu. Misalnya reksadana pasar uang atau obligasi. Pelan-pelan, kamu bisa pelajari instrumen lain yang lebih menantang. Ingat ya, risiko itu emang ada. Tapi, dengan edukasi yang cukup, kamu bisa meminimalisir risiko itu. Jadi, mulai sekarang yuk. Nggak perlu langsung besar-besaran, yang penting kamu udah mulai. Siapa tahu, beberapa tahun lagi, kamu bakal senyum-senyum sendiri, lihat hasilnya. 7. Terjebak dalam crab mentality. Pernah dengar istilah crab mentality? Ini tuh kayak ceritanya kepiting-kepiting di keranjang. Kalau ada satu kepiting yang mau keluar, yang lain bakal narik dia balik lagi ke bawah. Nah, di dunia nyata, kadang kita juga nemuin orang-orang yang iri sama kesuksesan kita. Mereka mungkin bilang, sukses mah nggak penting, hidup sederhana aja. Atau bahkan meremehkan pencapaian kita, biar mereka nggak terlihat kalah. Kalau kamu nemuin orang kayak gini, jangan terpengaruh ya sobat. Fokus aja sama tujuanmu sendiri. Jadikan kesuksesan orang lain sebagai inspirasi, bukan ancaman. Kamu nggak perlu ngikutin arus negatif gitu. Malah, cari lingkungan yang mendukung dan bikin kamu termotivasi buat maju. Ingat, kesuksesan itu bukan kompetisi. Yang penting, kamu terus berkembang sesuai kemampuanmu sendiri. So, keep moving forward ya. 8. Terlalu fokus pada jangka pendek. Ada orang yang pengen cepet-cepet kaya, tapi caranya malah fokus sama hasil instan. Misalnya, mereka milih kerjaan dengan gaji tinggi, padahal prospek karier nggak jelas, atau buru-buru investasi tanpa riset cuma karena pengen untung cepat. Nah, masalahnya adalah cara kayak gini seringkali bikin kita kehilangan peluang jangka panjang yang jauh lebih menguntungkan. Coba deh, mulai ubah mindset ini. Fokuslah sama pertumbuhan jangka panjang, baik itu dalam karier maupun investasi. Misalnya, kamu bisa ambil pekerjaan yang mungkin gajinya biasa aja, tapi punya potensi besar buat naik jabatan. Atau, kamu bisa investasi saham dengan visi 5-10 tahun ke depan. Ingat, kesuksesan finansial itu ibarat lari maraton, bukan sprint. Jadi, sabar aja, nikmatin prosesnya, dan lihat hasilnya nanti. Pasti worth it banget. 9. Tidak memiliki rencana keuangan yang jelas. Sobat, bayangin kamu lagi jalan-jalan tanpa tahu mau kemana. Pasti bingung kan? Nah, itu yang terjadi kalau kamu nggak punya rencana keuangan yang jelas. Banyak orang cuman ngeluarin uang tanpa tahu prioritas atau tujuan tertentu. Akibatnya, uang habis duluan sebelum akhir bulan, bahkan kadang utang malah numpuk. Mulai sekarang,
Coba bikin anggaran bulanan yang simple aja. Pisahkan duitmu buat kebutuhan pokok, tabungan, dan investasi. Kalau perlu, tulis target keuanganmu. Kayak, dalam 2 tahun, aku mau punya dana darurat sebesar 50 juta. Dengan punya rencana yang jelas, kamu bakal lebih mudah ngelola uangmu dan gak gampang tergoda buat belanja impulsif. Percaya deh, bikin rencana itu kayak bikin peta. Kamu bakal tahu arahnya dan gak tersesat di tengah jalan. 10. Menghindari risiko secara berlebihan. Nah, ini nih kebalikannya dari yang takut rugi. Ada orang yang terlalu konservatif sampai nggak berani ngambil risiko sama sekali. Misalnya, mereka cuma simpen duit di deposito atau tabungan tanpa mikir buat diversifikasi aset. Padahal, kalau kamu nggak berani ngambil risiko yang terukur, kamu bakal kehilangan peluang buat bikin uangmu tumbuh lebih besar. Jadi, gimana solusinya? Coba deh, mulai diversifikasi portofolio keuanganmu. Misalnya, selain simpen duit di deposito, kamu juga bisa alokasikan sebagian buat saham atau properti. Nggak perlu langsung gede-gede, pelan-pelan aja. Yang penting, kamu udah mulai bergerak keluar dari zona nyaman. Ingat, risiko itu bagian dari permainan. Tapi, dengan perencanaan yang matang, kamu bisa bikin risiko itu bekerja buatmu, bukan melawanmu. Jadi, jangan takut buat mencoba hal baru ya. Nah, itu dia 10 kebiasaan yang sering bikin kita sulit jadi kaya, plus solusi praktis buat ngatasinya. Gimana? Ada yang relate sama kebiasaanmu? Kalau ada, mulai sekarang yuk kita ubah pelan-pelan. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, mana nih yang bakal kamu terapkan duluan? Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya, biar kita bisa terus ngasih tips-tips menarik buat kamu semua. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Keuangan. Tetap semangat, dan ingat, jalan menuju kebebasan finansial itu ada di tanganmu sendiri. Stay awesome!